Jadi tidak pantas kalau kita ini berpuasa itu hanya melaksanakan puasa yang ada pada bulan Ramadan saja. Sampai kita puasa-puasa yang lain kita tinggalkan. Puasa-puasa sunnah yang lain tuh kita tinggalkan. Hanya puasa yang wajibnya saja, puasa Ramadan saja. Nah, itu tidak pantas, kata Imam Ghazali seperti itu. Kenapa? Karena memang fungsi amaliyah sunnah itu untuk menutupi kekurangan amaliyah wajib. Kalau dia puasa sunnah, maka puasa sunnah itu untuk menutupi kekurangan daripada puasa yang wajib itu. Tidak mungkin puasa kita yang wajib tuh tidak ada kekurangannya, mesti ada kekurangannya. Nah, jadi dengan puasa sunnah itu fungsinya adalah menutupi kekurangannya gitu. Jadi tidak pantas, kata Imam Ghazali, kalau hanya puasa Ramadan saja kau meninggalkan daripada puasa-puasa sunnah. Ya. Wa kasbid darajatil aliyah, dan mengusahakan kepada derajat yang tinggi fil paradisi, di dalam surga Firdaus. Yang sunnah-sunnah itu menjadikan derajat kita nanti di dalam surga itu menjadi tinggi. Ya, kalau dengan puasa wajib masuk surga. Cuma dengan puasa sunnah itu maka derajat dari kita di dalam surga itu naik. Para amal yang wajib diganjar oleh Allah dengan surga. Surga Allah berikan sudah karena melakukan ibadah itu. Nah, untuk fasilitas surga itu diperoleh daripada amal-amal sunnah itu. Dengan melakukan amal-amal sunnah tadi itu, di dalam surga itu fasilitasnya menjadi banyak. Ya, fasilitasnya tadi menjadi lebih istimewa dibanding yang lain. Nah, itu dia. Ya, Allah sediakan istananya nih. Semakin banyak amaliyah sunnahnya di dunia tadi itu, amal sunnahnya itu, semakin banyak perabotannya. Itulah bahasa yang paling gampang kita pahami. Ya, semakin banyak perabotan kita di dalam surga, semakin tinggi derajat kita nanti di dalam surga tadi itu. Ya. Fatatahassara, maka menjadi sebab engkau bersedih. Iza nazarta, apabila engkau melihat ila manazilis shaimin, kepada kedudukan orang-orang yang berpuasa. Kama tanzuru, sebagaimana engkau melihat ilal kawakibid durriyah, sebagaimana engkau melihat al-kawakib, kepada bintang-bintang ad-durriyah yang gemerlapan. Wahum fi a'la illiyin, sedangkan mereka berada di surga illiyin, di surga yang tertinggi. Masuklah surga, cuma masih sedih, masuklah surga, cuma masih ada kesedihan, masih ada penyesalan lah begitu. Kenapa? Karena antara satu derajat dengan derajat yang satunya itu, seperti kita nih yang lagi tegak di bumi ini, melihat
kawakib, bintang-bintang yang ada di langit tuh. Macam gitu, sehingga nanti timbul di hatinya itu begini, coba aku dulu di dunia itu lebih banyak lagi beramal-amalnya itu, maka aku tuh di situ. Maka surga aku di situ, istana aku tuh di situ. Pasti dia banyak orang tidak mau dia masuk surga itu tidak mau sama. Kalau sudah dalam surga sama setara begitu, ya tidak lah, beda-beda lah. Kita dengan Rasulullah ya berbeda, kita dengan sahabat ya berbeda, kita dengan para wali-wali Allah ya berbeda. Dilihat kadar bagaimana dia ma'rifahnya kepada Allah. Itu berbeda. Nilai ibadah saja berbeda, apalagi dalam urusan tingkatan derajat surga. Nilai ibadah itu berbeda. Kita yang awam dengan orang yang ma'rifah kepada Allah itu beda. Orang ma'rifah kepada Allah mengucap la ilaha illallah 2 kali. Di kita yang awam mengucap la ilaha illallah itu 1000 kali. Nilainya masih besar, berat yang 2 kali masih. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ma'rifah, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang wali-wali itu sudah ada banyak lagi bacaannya. Baca la ilaha illallah, baca asma'ul husna, baca nama Allah itu. Sedikit cuma lagi dia. Tapi beratnya lebih berat dia ketimbang kita. Kenapa? Tergantung kepada ma'rifahnya kepada Allah. Rugi nanti kata Imam Ghazali ya, fatatahasyara, sedih nanti engkau kalau kau melihat daripada orang-orang yang ahli dalam puasa itu, mereka derajatnya, tingkatannya tinggi di sisi Allah di dalam surga itu ya. Wal ayyamul fadilatu, dan hari-hari yang utama, maksudnya sepanjang tahun yang utama, hari-hari yang sepanjang tahun itu yang utama, allati syahidatil akhbaru, yang telah disaksikan oleh beberapa hadis, bisyarafiha, dengan kemuliaannya itu hari, wa fadliha, dan keutamaannya itu hari, wa bijazalatil thawab, dan banyaknya pahala, fi siyamiha, di dalam berpuasa pada hari-hari itu. Ini di sepanjang tahun itu ada hari-hari yang utama. Ada hari-hari yang utama untuk kita berpuasa. Disebutkan di dalam beberapa khobar bagaimana mulianya hari itu, bagaimana keutamaan hari itu, bagaimana banyaknya pahala apabila kita berpuasa di hari tersebut. Itu. Jadi ada hari-hari yang sepanjang tahun tadi itu. Ada hari-hari yang memang mempunyai kekhususan, keistimewaan, dipakai untuk berpuasa. Bila berpuasa di hari-hari itu, maka pahalanya banyak, kemuliaan yang diperoleh banyak. Di antaranya apa dia? Yaumul Arafah, ialah hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Dzulhijjah. Bagi orang yang tidak berangkat kepada haji, maka ia disunnahkan untuk puasa Arafah. Kalau ke-8 itu namanya tarwiyah. Arafah di hari ke-9 daripada Dzulhijjah. Ini bagi orang yang
tidak berangkat, tidak melaksanakan haji. Bagi orang yang melaksanakan haji, maka dia tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena mereka yang sedang haji itu ada amalan-amalan lain yang lebih utama, yang mana jika mereka berpuasa, maka mereka menjadi lemah untuk mengerjakan amalan-amalan yang lain itu, sehingga mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Mereka cukup melaksanakan amalan-amalan di hari Arafah itu. Inilah luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya.